Baik, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, terlihat ini para jamaah antusias sekali Ustadz, mudah-mudahan para jamaah kita termasuk jamaah yang selalu menjaga lisan, amin amin ya Rabbal Alamin. Ibu Dian sudah siap dengan pertanyaannya? Baik, sekarang kami berikan kesempatan Ustadz Jumhar, biar dapat ibu-ibu juga Ustadz. Silakan Ibu Dian boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, mewakili jamaah Majelis Taklim As-Solihat Masjid Anijom. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas tema yang sangat penting bagi kami semua ini. Terutama ada hubungannya dengan pertanyaan De Aprilia tadi. Saya pun sama, kebetulan saya pesiar juga menanyakan terkait sahabat yang tidak bisa menjaga lisan, yang selalu toksik istilah kita, yang selalu menyebar kalimat-kalimat yang kurang baik. Sehingga tadi Ustadz ada menyampaikan bahwa kita itu setan bisu kalau kita diam. Nah itu saya mencoba dan teman-teman mencoba untuk melakukan segala upaya. Apalagi beliau itu adalah panutan kami dan secara ilmu agama juga lebih baik. Jadi bagaimana saran Ustadz semua untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapati orang yang sepertinya pemuka agama atau tokoh agama tapi justru kurang baik menjaga lisan. Bagaimana sikap kita begitu Ibu Dian ya? Fadhal Ustadz Jumhar. Akhirnya kebagian juga di sini. Ya. Di antara memang yang menjadi sebab kita berghibah adalah kita duduk di majelis ghibah. Jadi hidangan majelis itu ghibah. Jadi ada sebuah majelis lagi tempat duduk, ternyata ngomongin orang itu adalah hidangan. Cuci mulut katanya gitu. Makanya kenapa banyak yang melakukan. Nah karena itu kita harus tahu bahwa orang yang sedang ngomongin orang lain, suatu hari kita yang akan diomongin. Saat ini dia ngomongin orang lain di depan kita. Tapi suatu saat kita akan menjadi korbannya. Nah karena itu kita harus menegurnya tentu. Nah kalau sahabat itu enak negurnya. Kalau kita tidak enak negurnya itu berarti bukan sahabat. Betul atau tidak? Makanya bersahabat dengan orang-orang yang soleh itu senantiasa membuat kita kalau salah dikasih tahu. Itu indahnya. Makanya kata para ulama as-sahib sahib. As-sahib pakai shot, sin sahib menarik. Sahabatmu akan menarikmu. Nah bagaimana caranya? Ya saya pernah ada teman udah dekat gak pernah ke masjid. Saya bilang, nanti saya Sherlock ya alamat masjid. Saya udah tahu. Oh kalau udah tahu kenapa gak pernah kelihatan di masjid ya. Dia gak tersinggung, kenapa? Karena sahabat. Nah maka kalau kita sahabat cukup begini. Dia udah paham tuh. Subhanallah. Dia gak paham juga. Bisa jadi kita dengan lisan. Ya dengan lisan. Gak paham juga. Kita tinggalin. Kenapa? Karena kalau kita diam terhadap kebatilan berarti kita orang yang tidak punya tanggung jawab. Kita tidak punya sense tanggung jawab untuk berbuat baik. Kita bukan manusia spiritual. Kalau kita spiritual, kita tidak akan membiarkan ada kebatilan yang terjadi yang tidak kita tegur. Tadi Ustadz Reza mengatakan apa? Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan lisan. Kalau nggak bisa, rubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Dan hati ini selemah-lemah iman. Saya ingin sampaikan satu kata. Orang yang berbicara saatnya seharusnya dia tidak bicara adalah orang bodoh. Orang apa? Saya ulang lagi ya. Orang yang berbicara yang semestinya saat itu dia nggak bicara. Orang bodoh. Yang kedua. Orang yang diam padahal mestinya dia bicara adalah orang
penakut. Udah Ustaz. Masya Allah. Baik. Sampai terpana semua ya. Jadi merupakan ketika kita harus meninggalkan circle kita yang itu banyak jamuan gibah di sana, itu bagian daripada fal yughayyir biyadihi, begitu Ustaz? Betul, betul. Bagian Ya. dari sikap kita Ustaz ya. Betul sekali. Baik, Masya Allah. Ini tadi jawaban dari Ustaz Jumhar yang sangat luar biasa sekali. Ibu Dian, baik terima kasih kami